Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Rawan dengan NIM 205 1204084. Saya di sini akan menjelaskan proyek UAS saya yang menggunakan rangkaian topologi WAN dengan instansi contoh sekolah. Jadi saya menggunakan contoh instansi sekolah untuk implementasi ke rangkaian saya. Baik, saya akan mulai merangkai dari awal. Jadi ini kita hapus terlebih dahulu, kita akan new dan kita ini saja. Kita mulai dari awal. Jadi untuk pertama-tama kita butuh perangkat eh, satu perangkat laptop, lalu satu perangkat smartphone, lalu ada tablet juga ya. Kita butuh satu, satu smartphone, satu tablet dan satu laptop. Lalu untuk selanjutnya kita butuh eh, akses point. Ya, ini APPT gini, akses point PT. Kita drag dan tempel. Lalu kita juga butuh dua router di sini. Kita pakai router PT aja. PT satu. Kita kecilkan itu. Lalu kita butuh switch, dua switch untuk menghubungkan. Oke, dua switch kita pasang terapi. Baik, selesai. Kita bawa. Lalu kita butuh dua PC. Dua PC kita butuh device. Lalu kita juga butuh yang namanya cloud dan kabel modem satu dan cloud titik satu juga. Ini kita juga butuh server. Kita tambahkan. Kita butuh 4 server ya di sini untuk membuat rangkaian. Empat. Oke, sudah semua device-nya sudah kita susun semua. Selanjutnya adalah merename semua device yang ada. Nah, untuk merename ini mungkin saya akan percepat untuk menghemat waktu ya. Jadi saya akan mempercepat proses rename-nya. Baik, saya akan rename.
Baik, untuk rename-nya sudah selesai. Kita tinggal menghubungkan semua perangkat ini dengan kabel. Kita menggunakan automatic kabel saja. Kita hubungkan pertama router ke switch, lagi router ke kabel modem, switch ke access point. Kita hubungkan semua perangkat yang ada. Untuk mungkin akan saya percepat juga. Oke, di sini ada yang kurang dari kabelnya karena satu switch defaultnya di Cisco Packet Tracer ini hanya bisa eh, 3 kabel ya, default secara defaultnya. Jadi kita buka dulu pengaturan di switch, kita ke matikan dulu ini, kita ke physical, kita matikan dulu tombol ini, kita matikan dulu, lalu kita drag ini portnya lagi, kita drag ke masukkan ke sini, lalu kita on kan lagi, baru bisa kabel tadi bisa dipasang. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan konfigurasi router kaku sebelah kiri. Kita konfigurasi terlebih dahulu. Kita masuk ke config, kita masuk ke base Ethernet. Ini kita lihat dulu Ethernet 0 dan 1 ini kemana. Kita lihat dulu Ethernet 0. Oke, jadi base Ethernet 0 ini menuju ke switch dan server 1 menuju ke modem. Jadi kita atur IP-nya. Kita atur, carikan routernya, kita ke config, lalu kita ke Ethernet 0. Ini terhubung ke switch, maaf. Terhubung ke switch. Jadi kita masukkan IP-nya, jadi menggunakan IP. Ini saya menggunakan IP 92.168.11.4. Untuk interface-nya otomatis Type-C. Lalu kita ke peserta 1 yang terhubung ke kabel modem ya. Kita masukkan IP-nya 17.18.19.84. Karena NIM saya ini adalah NIM 3 digit terakhir saya adalah 084. Untuk soket hostnya default. Lalu kita ke routing, kita ke RIP, kita tambahkan IP tadi, tadi 17.0.0.0 itu 192.8.11.0. Masukkan IP-nya. Sudah, lalu kita ke CLI atau command line interface, kita masukkan perintah sebagai berikut. Kita masukkan perintah IP full DHCP full user 1 ya, kita tekan user 1, kita enter, lalu kita masukkan DNS server ya, maaf dulu. Kita masukkan IP-nya terlebih dahulu, net 2.168.1.11.0 ya.
dengan subnet mask 255.255.255.0. Kita enter, lalu kita ke masukkan lagi default 192.168.11.84 IP dari routernya. Kita enter, kita exit terlebih dahulu. Maaf, kita masukkan DNS dulu. DNS script server 8.8.8. Ini IP yang akan kita gunakan di DNS server nanti ya, menggunakan IP Google. Kita enter, kita exit, kita ketik exit, lalu kita enter lagi. Di sini kita ulang lagi IP DHCP EXC, kita masukkan IP dari routernya 92.11.84, lalu kita masukkan IP yang akan digunakan ke PC-PC dan perangkat-perangkat yang berhubung. Kita masukkan 192.168.11.1 ya. Kita mulai dari kita enter, lalu kita klik ketik N, lalu kita enter. Nah, ini sudah terkonfigurasi. Kita close. Kita close, lalu kita setting ke access point terlebih dahulu. Kita klik config port 1, kita on kan, lalu kita pindah authentication ke WPA 2 PSK. Kita ketik passwordnya 1234578 biar mudah ya. Terus ininya SSID-nya kita pakai WiFi gitu. Ini terserah SSID dan passwordnya mau diisi seperti apa. Di sini saya menggunakan SSID WiFi dan password 1234578. Kita close. Kita setting PC-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke ya desktop configuration. Kita ke DHCP ya, harusnya bisa. Nah, sudah bisa. Ke sini. Bisa. Kita ke smartphone, kita ke desktop, configuration. Sudah terhubung ya. Tapi di sini belum terhubung ke wireless, jadi kita on-kan, terus kita ke SSK. Jadinya kita isi WiFi seperti tadi, WiFi. Kita masukkan lagi ke depan. Kita cek, kita ke desktop. Jadi kita configure. Seperti tadi kita masukkan lalu, nah ini laptop ini agak berbeda caranya karena komponennya ini masih menggunakan LAN. Jadi kita matikan dulu laptopnya, terus kita drag komponen LAN ini ke bawah, lalu kita drag yang wireless, ganti yang wireless ke atas. Nah, lalu nyalakan lagi laptopnya. Lalu kita ke config wireless, kita masukkan lagi SSID-nya, sama ya namanya. Jika sudah terhubung, maka akan terlihat garis-garis seperti ini ya. Jadi pastikan sudah terhubung terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke yang sebelah kanan, router ISP. Kita ke pengaturan interface-nya. Kita lihat dulu apakah ini serial 2 ya, serial 2. Untuk router ISP ke cloud ini menggunakan serial 2. Jadi kita masuk ke serial 2. Kita ke API configuration. Configuration saya menekan 17 8 4. Maksudnya biarin aja gini.
lupa di on kan. Untuk serial kita lihat dulu. Ya, ini Pak 0, Ethernet 0, kita masuk lagi ke Ethernet 0, kita on kan, kita masukkan 8.8.8.4. Remote-nya biarin aja seperti default ya, tipe A. Nah, terus lalu di sini kita ke cloud terlebih dahulu, kita ke config, ke serial Ethernet 6, dilihat dulu ya. Ini karena menggunakan serial 0, kita ke serial 0, ini ada yang salah. Jadi kita delete terlebih dahulu kabelnya. Kita delete kabelnya. Kabelnya salah. Ini menggunakan seperti biasa. Ethernet 6, terus kita hubungkan ke Ethernet 1. Kita ulangi lagi ya, cara kita pindah ke kita off-kan aja, kita pindah ke sini. Untuk tablet bosnya sama, kita defaultkan aja di A. Lalu di sini kita ke Ethernet 6, kita ganti ke kabel. Lalu kita ke menu kabel. Nah ini kita add, kita pastikan ke Ethernet 6, lalu ke koaksial 7, kita add, kita muncul, harus ada muncul. Kita close. Lalu untuk DNS server ini kita setting terlebih dahulu ke config global. Nah ini kita isikan IP dari router tadi ya, di atas router ISP. Nah router ini kita isikan IP dari router itu tadi 8.8.8.4. DNS servernya 8.8.8. Lalu kita ke base Ethernet 0, kita isi, karena ini DNS server, kita isi 8.8. Sebut masnya biarkan kita ke service, kita masuk ke DNS. Kita akan dulu, kita ketik domain dari web servernya dulu. Kita pakai www.snkaku.sdh.id. Lalu kita ke address ini pakai 8. Kita masukkan IP dari web servernya. Kita gunakan 8.8.8.10. Kita tambahkan lagi domain untuk mail server. Jadi kita tambahkan di sini saya menggunakan snkaku.sdh.id. Untuk addressnya sama, kita isi IP dari mail server yang akan kita gunakan. Jadi saya di sini menggunakan 8.8.11. Oke, saya add. Nah, ini sudah muncul keduanya. Lalu kita close, kita masuk ke web server. Kita masuk ke config, kita masuk ke global. Kita sama seperti tadi, default gateway-nya IP dari router di atas ya, router ISP. Lalu nya 8. Kita ke base Ethernet 0, kita isi IP karena ini web server, jadi kita isi 8.8.8.10. Sampai masnya biarin. Kita close. Maaf, ada yang kelewat di service. Kita masuk ke service, kita masuk ke DTP ini, kita ke index HTML, lalu kita edit. Di sini kita edit yang Cisco pakai threshold ini, jadi SNK hebat. Terus ini yang welcome ini kita isi selamat datang baca. Lalu untuk quick link ini kita isi nama pertama gitu. Save. Yes. Kita close. Kita ke mail server ya. Kita ke mail server, kita ke config, kita ulangi seperti tadi.
128.168.168. Kita ke pc.0, kita masukkan IP dari mail server itu 8.11. Belum catatannya biarin default seperti ini. Kita masuk ke service, kita masuk ke email. Sekarang kita bikin domainnya itu smkku.sch.id. Kita save, jangan lupa di-on-kan terlebih dahulu ini pop sama SMTP-nya. Kita tambahkan user, kita menggunakan siswa 1, passwordnya 123 itu saja biar mudah. Kita pakai lagi siswa 2, passwordnya sama. Kita ketik lagi siswa 3, kita beralih ke guru ya, guru 1. Kita tulis lagi. Ini tambahkan passwordnya sama aja buat memudahkan kita dalam mengaksesnya nanti. Sudah, kita close, lalu kita ke DHCP server. Di DHCP server ini kita masuk ke config, tadi masukkan IP dari routernya, jadi sebenarnya internetnya kita isi dari DHCP-nya, disitunya 8.8.8.12. Ini biarin, kita angkat, jangan. Selesai di sini kita sudah lakukan semuanya. Ada yang terlewat, kita cek terlebih dahulu. Ritnya sudah. Sini, ya ini ritnya belum ya, kita isi. Jadi di router ISP ini kita isi 17.4 yang mengarah ke cloud, kita isi 8. Kita close. Nah, ini kita coba dulu mengirimkan file PDU dari router SMKku ke router yang ISP. Ini successful. Jadi mengirim simbol PDU dari router yang kiri ke router yang kanan sudah berhasil. Jadi sudah terhubung, kurang lebih begitu. Lalu untuk saat ini kita coba ke PC. Kita coba ke web browser. Kita ketik www.smkku.sch.id. Kita tekan book. Nah, ini sudah terlihat seperti tadi yang kita set websitenya. Kita coba ke PC Guru 2 ya. Kita coba ke semua perangkat. Kita tekan biar cepat. Nah, ini sudah terhubung, jadi sudah bisa. Terus kita ke smartphone siswa 1, kita ke web browser, kita masukkan, kita go. Kita masih error ya, di siswa 1 ini masih error. Kita lihat errornya mana sudah terhubung. Kita terus kita ke masuk ke access point-nya. Port 1 sudah baik. Kita setting baca kesalahannya ke browser. Ini masih belum bisa ya di siswa 1. Coba ke perangkat laptop terlebih dahulu. Kita ke browser, kita
bisa. Terus kita ke PC tablet, ke tablet, ke browser, kita nah ini masih belum ya. Jadi mungkin yang salah ada di pengaturan ini, IP configuration. Kita ketik dulu, kita balik ke PHP ya. Nah, ini sudah berhasil. Kita coba lagi ke desktop, web browser, kita tekan. Nah ini sudah bisa, kita close, kita ke smartphone, konfigurasinya karena tadi error, kita biar nggak error ya. Terus kita ke browser, kita pastikan nah sudah semuanya, semua perangkat ini sudah bisa mengakses ke web browser yang kita buat tadi. Percobaan kedua yaitu mengirim email dari PC guru satu, PC guru satu ke PC guru dua, dan seterusnya gitu ya. Kita coba dulu mengirim email. Ini kita isi guru satu, itu kita isi guru smkku.sdh.id. Kita isi ini diisi IP address dari mail server ya, sama ini sama IP-nya. Username-nya kita isi pakai username yang kita daftarkan tadi. Ini guru satu, lalu passwordnya step, kita compose, kita kirimkan ke guru 2 at smkku.sdh.id dengan subjek guru satu ya. Kita pesannya kita isi tes gitu aja, kita send. Nah ini sudah ada notifikasi successful. Lalu kita ke guru 2, kita post ini guru 2, lalu kita ke email, kita masukkan lagi seperti tadi guru 2, namun ini dengan email yang ada yang kita daftarkan untuk guru 2 ya, jadi beda akun email. Guru 2.smkku.sdh.id. Ini IP dari kelas, ini guru 2, lalu passwordnya 123. Kita save. Ini kita coba receive, kalau berhasil berarti sudah berhasil. Kita klik, nah ini sudah ada tes dari guru 1 @smkku. Jadi mengirim email dari PC 1 ke PC 2 tadi berhasil. Kita coba ngirim ke siswa 1. Kirim email ke siswa 1, dan siswa 1 @smkku.sdh.id. Subjeknya guru 2. Bertanya, hai siswa, kita send, sudah ada sukses. Kita masuk ke siswa 1, kita masuk ke email, kita masukkan siswa 1, emailnya siswa 1 at smkku.sdh.id. Servernya sama, username-nya siswa 1, passwordnya 123. Save. Kita retrieve terlebih dahulu. Nah ini sudah masuk dari guru tadi. Kita tulis lagi email ke siswa 2 smkku.sdh.id. Subjeknya siswa 1. Hai, send. Ini sudah ada notifikasi sukses. Kita masuk ke siswa 2. Kita ke email, kita masukkan lagi siswa 2 at smkku.sdh.id.
Jelas saja cepat kedua pertama set dari achieve. Nah ini sudah masuk dengan dari siswa 1 kita kumpul lagi ke siswa 3 at smkku.sdh.id. Selanjutnya sesi siswa 3 siswa 2 kita tes baca persen sudah sukses kita masuk ke siswa 3 kita tetap ya tetap email siswa 3 siswa siswa 3 at email at smkku.sdh.id. Username-nya siswa 3 username 1 kita masuk kita kirimkan lagi dari siswa 3 ke guru 1 at smkku.sdh. Subjeknya siswa 3 itu. Nah ini sudah sukses, kita masuk ke satu email dari. Nah ini sudah masuk. Jadi semua perangkat ini sudah bisa saling mengirim email dan sudah bisa mengakses web browser ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Lagi sdh.id. Nah, seperti itu. Jadi sudah bisa semua perangkat ini dari guru 1, guru 2, siswa 2, siswa 3 sudah bisa mengakses email dan web browser. Bisa mengakses web dari sekolah yang kita atur di website tadi dan bisa mengirim email ke perangkat lain dari guru 1, guru 2, siswa 1, siswa 2, siswa 2, siswa 3 dan seterusnya. Jadi sudah selesai presentasi saya dan ini hasil UAS saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.